Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di pertemuan kali ini, Ibu mau membahas tentang teks ceramah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yang memimpin doa, silahkan ketuanya Mbak Afifah. Dipersilahkan. Mari teman-teman untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Afifah. Selaku ketua kelas, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini tentang teks ceramah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.6, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. 4.6, yaitu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu teks ceramah? Coba. Materi kemarin ini siapa yang ingat? Saya, Bu. Ya, Mbak Hoirunisa. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada pendengarnya. Baik, betul sekali. Ceramah itu adalah teks yang berupa karangan yang berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi, suatu hal, atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Selanjutnya, struktur dan isi teks ceramah itu ada 3. Yang pertama itu adalah pembukaan atau tesis, yang kedua isi atau rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penutup atau penegasan ulang. Pembukaan atau isi, yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Isi atau rangkaian argumen ini yaitu tentang pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian isi atau rangkaian argumen ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen atau pendapat pembicara. Yang ketiga, penutup atau penegasan ulang. Penegasan ulang atau penutup ini berisi tentang pernyataan-pernyataan sebelumnya, yaitu tentang rangkuman dari pembukaan atau tesis dan isi dalam teks ceramah tersebut. Tujuan teks ceramah, tujuan umum ya anak-anak, yaitu yang pertama adalah informatif, yang kedua persuasif, dan yang ketiga rekreatif. Siapa yang tahu makna dari ketiga tujuan umum teks ceramah ini? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu, tujuan umum teks ceramah ini yang pertama informatif, yaitu berarti untuk menambah pengetahuan. Kemudian sedangkan persuasif itu artinya membujuk atau mengajak. Kemudian yang rekreatif itu artinya untuk hiburan atau menghibur. Baik, Mbak Khairunisa Azizah, pinter sekali dari tadi menjawab Ibu terus ya. Benar sekali, informatif itu menambah pengetahuan. Misalnya itu teks ceramah tentang peranan pelajar di masa kemerdekaan. Nah, itu teks ceramah itu mengandung pengetahuan ya seperti itu. Terus yang kedua adalah persuasif. Persuasif itu sifatnya mengajak. Mengajak itu misalnya isi ceramah mengajak bagaimana menjadi orang
yang santun seperti itu. Terus yang ketiga adalah rekreatif. Rekreatif itu sifatnya menghibur, untuk hiburan ya anak-anak. Terus biasanya di dalam teks ceramah ini diselipi humor-humor dan guyon anekdotnya seperti itu. Gimana? Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, berarti udah mudeng ya. Ibu lanjutkan. Sekarang kita bahas kaidah dan kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, dalam teks ceramah itu terdapat kata ganti orang pertama dan kedua jamak sebagai sapaan. Ini contohnya adalah saya, aku, kamu, kami, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin. Nah, seperti itu. Dalam teks ceramah itu pasti kan ada kan kata ganti seperti misalnya contoh hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, itu pasti disebutkan dalam teks ceramah. Terus yang kedua ada kata kerja yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya itu kemudian, setelah, sebelumnya, pada akhirnya, namun. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah kata kerja mental. Ini seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumi, dan menduga. Yang keempat adalah kata teknis. Kata teknis ini mencakupi tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa, seperti itu. Terus yang keenam adalah kata persuasif. Kata persuasif ini mencakupi hendaknya, sebaiknya, diharapkan, haruslah, seperti itu ya anak-anak. Terus ini Ibu punya contoh bahaya sebenarnya dari narkoba. Ini merupakan teks ceramah yang mempunyai tujuan umum apa anak-anak? Coba dibaca Mbak Hairunisa Azizah lagi. Coba dibaca teksnya. Silakan Mbak Hairunisa. Bahaya sebenarnya dari narkoba. Narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat berbahaya adalah benda yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang serta memberikan efek domino pada orang lain. Narkoba sudah sepatutnya dijauhi dan bahkan ditinggalkan sepenuhnya tanpa alasan apapun. Narkoba merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan. Bahaya utama dari benda ini bukan terletak pada daya penghancur zat beracunnya saja, namun pada ketergantungan tubuh ketika mengonsumsinya, sehingga para penyalahgunanya kesulitan untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri. Bahaya lainnya, benda haram ini memiliki brand kuat yang melabeli dirinya sendiri sebagai benda yang dapat membawa kesenangan, menghilangkan kepenatan, dan menaikkan status sosial seseorang. Padahal, kenyataannya jauh dari label tersebut. Dampak euforia seperti itu hanya bisa didapatkan melalui cara yang benar. Contohnya, efek euforia yang didapatkan oleh seseorang pelari maraton ketika mencapai batas tenaganya. Opsi lain yang lebih sederhana dan praktis adalah dengan mendapatkan hiburan, baik itu bacaan, film, musik, hingga video game. Bahaya sebenarnya dari narkoba adalah bagaimana itu mampu menyebar dengan cepat lewat label palsu yang melekat di dalamnya. Label yang dapat dengan mudah menjerumuskan orang pada kesengsaraan yang kekal jika tidak segera ditolong. Maka dari itu, satu di antara upaya yang harus dilakukan bukan hanya menyerukan hal sederhana dari hal itu. Kita harus mengupayakan agar brand atau label kesenangan, penghilang duka, dan status sosial kuat yang melekat di dalamnya benar-benar hilang hingga ke akarnya. Bagaimana caranya? Anda semualah yang mengetahuinya. Anda yang merupakan generasi penerus bangsa yang sudah paham betul mengenai bahaya narkoba. Oke, terima kasih Mbak Hairunisa Azizah yang udah membacakan teks ceramah ini.
dari sini kita mengetahui bahwa tujuan umum dari teks ceramah itu apa? Anak-anak, siapa yang tahu? Tujuan teks ceramah yang berjudul bahaya sebenarnya dari narkoba ini apa? Tadi Ibu udah jelaskan ya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Tujuan dari teks ceramah yang berjudul bahaya sebenarnya dari narkoba itu yang pertama adalah informatif, yaitu untuk menambah pengetahuan bagaimana bahaya narkoba tersebut. Kemudian juga ada yang namanya persuasif, di mana teks ceramah tersebut mengajak kita untuk menjauhi narkoba karena sebenarnya narkoba itu sangat berbahaya, bisa merusak jiwa dan juga raga kita. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali Mbak Horinisa. Mbak Horinisa 100. Benar ya, tujuan ceramah ini adalah menambah pengetahuan kita tentang bahaya dari narkoba ini. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terdengar. Sebentar, tadi teks ceramah bahaya sebenarnya dari narkoba ini dibagi, struktur dari teks ceramah ini dibagi menjadi pembuka, isi, dan penutup. Lalu yang pembukanya ini adalah dari awal paragraf narkoba atau singkatan dari narkotika ini sampai dengan namun pada ketergantungan tubuh ketika mengonsumsinya sehingga para penyalahgunanya kesulitan untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri. Ini adalah bagian struktur dari teks ceramah pembukaan, yaitu bagian pembukaan. Yang kedua adalah bagian isinya. Bagian isinya itu terdiri mulai dari bahaya lainnya benda haram ini memiliki brand kuat yang melabeli dirinya sendiri sebagai benda yang dapat membawa kesenangan. Sampai opsi lain yang lebih sederhana dan praktis adalah dengan mendapatkan hiburan baik itu bacaan, film, musik, hingga video games. Yang selanjutnya adalah penegasan ulang atau penutupnya dari teks ceramah ini mulai dari paragraf ketiga, yaitu dari kalimat maka dari itu satu di antara upaya yang harus dilakukan bukan hanya menyerukan hal sederhana yang mengajak masyarakat untuk menjauhinya, sampai dengan Anda yang merupakan generasi penerus bangsa yang sudah paham betul mengenai bahaya narkoba. Nah, seperti itu struktur dari teks ceramah yang berjudul bahaya sebenarnya dari narkoba. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Langkah menyusun teks ceramah. Langkah menyusun teks ceramah ini ada 4. Yang pertama adalah kalian harus menentukan topik. Menentukan topik ini harus memperhatikan tujuan dari ceramah yang akan kalian susun. Terus yang kedua adalah menentukan tujuan. Tujuan ceramah yang kalian harus memahami bagaimana sih seperti Ibu yang jelaskan tadi ya, tujuan ceramah itu ada 3, yaitu informatif, persuasif, dan rekreatif. Terus yang ketiga yaitu sebentar. Yang ketiga yaitu mencari atau mengumpulkan bahan. Adalah mencari atau mengumpulkan bahan ini saat kalian mencari atau mengumpulkan bahan ini kita harus memilih bahan yang layak seperti itu ya. Di sini juga kita harus memilih atau bahan dari ceramah ini sebisa mungkin tidak menimbulkan pro atau kontra seperti itu. Terus yang keempat, yang terakhir adalah menyusun kerangka ceramah.
Menyusun kerangka ceramah yang kita perlukan adalah harus memperhatikan kerangka ceramah. Atau kalian terlebih dahulu dalam menyusun teks ceramah ini harus menyusun kerangka ceramah seperti itu. Paham anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini ada contoh video teks ceramah. Kalian dengarkan ya, anak-anak. Murah. Mohon maaf, Bu. Putus-putus dan nggak kedengeran soalnya. Terdengar tidak, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak terdengar. Ya sudah, kalau tidak terdengar, Ibu akan kirimkan video ini di grup WhatsApp kita, kelas kita ya, teman-teman. Habis ini Ibu akan mengirimkan. Baik, Bu. Nah, tugas minggu depan kalian membuat sebuah video ceramah bertemakan bebas dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Terus yang kedua, unggahlah di kanal YouTube kelas kalian. Nanti linknya dikirim di grup WhatsApp ya. Gimana? Ada yang ditanyakan mengenai tugas minggu depan? Belum, Ibu. Sudah jelas ya? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh? Untuk durasi Siti Nurhanifah? videonya, ya Bu, untuk durasi videonya maksimal berapa ya? Durasi video yang kalian buat itu 5 sampai 7 menit saja. Seperti itu. Baik, Bu. Durasi. Ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Kalau tidak Ibu cukupkan sekian. Sebentar, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan refleksi atau memberikan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, pagi hari ini adalah belajar tentang struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang kedua adalah tujuan dari teks ceramah itu terdiri dari informatif, persuasif, juga rekreatif. Seperti itu ya anak-anak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.